نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan tanbihat tata'allaqu bi islahi khata'it talib fil hifdhi. Tanbih yang berkaitan dengan perbaikan kesalahan seorang santri ketika menghafal. Jadi ketika seorang guru memperbaiki kesalahan seorang santri, maka selayaknya seorang guru tadi memperhatikan beberapa poin. Yang pertama, yastati'ul mudarrisu al-isti'anah fi ikhtibari akhta'it tullab fil yawmi tsani bi ba'dit tullab al-mujidin fi nafsil halqah. Fahadha yuwaffiru alaihi kathiran minal waqti in kana sahibu halqatin. Yastati'ul mudarris, ya, seorang guru mampu meminta bantuan di dalam menguji kesalahan santri di hari yang keduanya dengan cara atau dengan bantuan sebagian santri yang mujidin, dengan bantuan santri yang bagus pada halqah tersebut. Nah, jadi boleh bagi seorang guru minta bantuan santrinya yang sudah bagus bacaannya untuk nyimai ada kesalahan enggak. Misalkan kalau di sini misalkan Ustadz Syarif minta bantuan sama Abdul Hakam nyimai umam, ada enggak kesalahan dari umum tadi. Yang seperti ini yuwaffir alaihi katsiran min al-waqt, bisa menunaikan banyak waktu, ya, bisa membantu in kana sahibu halqah, kalau ternyata orang tersebut adalah pemegang halqah. Jadi bisa membantu, terbantukan. Kemudian yang kedua, fi bidayati hifdzi talib qad yakunu indahu akhta' fil ahkam at-tajwidiyah wa lahni khafiyyin khasatan fil makharij, fa hadha la ba'sah bit tajawuz anha wa talqinuhu al-qira'ah as-sahihah lafdhan hatta yatalaqqa durusan fit tajwid. Nah, di awal-awal seorang santri menghafal, terkadang dia memiliki kesalahan hukum-hukum tajwid. Nah, jadi santri yang menghafal itu kadang ada kesalahan hukum tajwid walahnin khafiyyin, ada kesalahan lahan khafi khasatan fil makharij, secara khusus dalam bab makharaj, kurang tebal, kurang tipis. Fahadza la ba'sa bitajawuz, ini tidak mengapa untuk dimaafkan. Wa talqinuhu al-qira'ah as-sahihah, dengan dibarengi ditalkin bacaan yang benar. Umam silakan push up 20 kali kemudian berdiri, ya. Jelas? Nah, jadi di sini disebutkan juga kalau seseorang menghafal ada kesalahan-kesalahan tajwid yang ringan, itu masih dimaafkan. Ya. Hatta yatalaqqa durusan fit tajwid, sampai dia mempelajari ilmu tajwid. Falaisa min babil hikmah at-tanbih ala kulli ma tasma' min akhta'in fil mustawayatil ula min at-ta'lim. Nah, lihat. Ini yang paling penting. Ini sering terjadi pada guru-guru ngaji tahsin yang kaya-kaya ahli qiraah ini tadi. Ya. Bukan termasuk hikmah adalah memberikan tanbih pada segala sesuatu yang engkau dengar dari kesalahan-kesalahan pada mustawayatil ula minat ta'lim, pada
tingkatan awal dari pengajaran. Ini kadang ada guru-guru, Masya Allah, yang di Palembang ini luar biasa nih. Kadang ada sebagian ikhwan-ikhwan yang sudah sedikit belajar ilmu tajwid itu luar biasa. Kita yang dulu belajar sama masyayikh, kadang duduk depan masyayikh, masyayikh pun tidak terlalu tasyaddud. Dimaklumilah, yang penting yang penting tidak ngerubah makna gitu loh. Ini tidak, tasyaddudnya luar biasa kadang sebagian orang-orang yang cuman ikut-ikut tajwid di daurah. Akhtoknya salah. Lagi orang awam yang dia kadang belum tentu belajarnya apa? Rutin. Antum lihat di Masjid Nabawi itu ya, Masjidil Haram itu halqah Al-Quran. Ana lihat sendiri. Kadang ada orang Indonesia belajar numpang nyetoran. Kadang kita yang denger itu ya, tahu tuh banyak salah. Tapi syekhnya enggak dikasih. Masya Allah, Masya Allah. Ucapan antum Masya Allah tadi sudah membuat apa? Membuat orang itu tersemangat deh. Padahal kalau mau ahli qiraah menilai ini salah, ini salah, ini. Tapi selagi tidak ngerubah makna. Contoh misalkan ada orang baca Al-Quran, dia mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kadang sebagian ini kan orang yang ngerti ilmu tajwid salah, tapi ngerubah makna enggak? Harokatnya benar, benar. Cuman mungkin ada lafaz-lafaz makharijul hurufnya perlu diperbaiki. Ya sudah. Nanti namanya lisan ajam. Ya, nanti dia belajar lagi, setoran lagi, setoran lagi, setoran lagi. Bukan dari awal kali setor langsung salah, enggak. Langkah awal dia benar, harokat itu bagus. Harokat juga benar. Naik kemudian lafaz-lafaz hurufnya, huruf yang ada tadi. Kemudian baru tebal, tipis, makhrajnya tadi, sifat-sifat huruf dan yang seterusnya bertahap. Walakin kullama kathura hifdhut talib kathura tanbih ala mithli hadhil akhta'. Ya. Akan tetapi setiap kali banyak hafalan seorang santri, maka akan semakin banyak pula tanbih, peringatan terhadap kesalahan-kesalahan seperti ini. Fala yukhtamu illa wa indahul malakah, atau fala yakhtimu illa wa indahul malaka al-kafiyah fi ma'rifati hadhil ahkam wa itqaniha hifdzan wa nutqan. Maka sehingga tidaklah seorang thalib tadi hatam Al-Quran, melainkan dia sudah punya kemampuan yang mencukupi di dalam mengenal hukum-hukum tajwid tersebut dan memungkinkannya baik secara hafalan dan juga pengucapan. Falaisa maqbulan, maka bukanlah sesuatu yang bisa diterima ayyata'allamat talibul qur'ana ala hidatin, bukanlah perkara yang bisa diterima seseorang santri, seorang pelajar mempelajari Al-Quran itu ala hidatin, dengan sekali gus, ya. Wa kaifa nutqihi ala hidatin, dan cara mengucapkannya ala hidatin, tidak bisa. Bal muallimul Quran huwa muallimun nutq as-sahih lahu fi waqtin wahid. Ya. Jadi tidak bisa bagi seorang thalib itu tadi belajar Al-Quran itu pada waktu tertentu, nanti cara mengucapkannya waktu tertentu, tidak. Bahkan seorang pengajar Al-Quran adalah orang yang mengajarkan, mengucapkan Al-Quran yang benar pada waktu yang sama. Jadi bukan terpisah gitu loh. Jadi bukan orang yang mempelajari Al-Quran tersebut. Antum sebagian orang tuh enggak gini. Dia kadang dipisah tuh gini. Itu kurang tepat juga sebenarnya, ikhwan. Benar kata-kata beliau. Makanya beliau mengatakan falaisa maqbulan ayyata'allam at-talib al-Qur'ana ala hiddatin wa kaifiya nutqihi ala hiddatin. Jadi bukanlah sesuatu yang bisa diterima
seorang thalib itu belajar Al-Quran pada waktu tertentu, ya, pada masa tertentu, dan cara mengucapkannya pada masa tertentu, itu kurang tepat juga. Bahkan bal muallimul Quran huwa muallimun nutq as-sahih lahu fi waqtin wahid. Bahkan seorang pengajar Al-Quran adalah orang yang mengajarkan cara pengucapan yang benar pada satu waktu. Jadi gini, memang ada sebagian pondok pesantren, kadang sebagian orang dalam mengajar tuh dia ngajari makhraj dulu. Jadi gini, diperbaiki dulu sama dia makhraj, terus diperbaiki, nanti baru dia menghafal. Sebenarnya yang seperti ini kurang tepat, kata beliau. Bal fi waqtin wahid. Dia pada saat dia menghafal itu tadi langsung diperbaiki, sehingga nggak masalah dia belajar muter pada satu ayat, satu lembar, tapi dia sambil menghafal. Faham gambarannya Ustaz Syarif? Sebab kalau mau dia gambarnya gini, mana antum kasih gambaran? Orang belajar nahu terus dia nggak ada kajian kitab. Kapan nanti kajian kitabnya? Kalau dia sudah belajar nahunya kapan? Sudah selesai Alfiyah Ibnu Malik, sudah selesai Jurmiyah, Mutamimah, Qatrun Nada, terus kira-kira bisa enggak ini orang? Hah? Nggak akan mungkin bisa. Tapi kalau dia belajar nahu, Ajrumiyah, Mutamimah, sambil latihan baca kitab, kajian kitab ini, sehingga pelajaran nahu tadi akan terpraktek di kajian kitab. Ya benar. Demikian juga orang yang belajar kaifiyah an-nutqi as-sahih, cara melafatkan yang benar. Bagaimana melafatkan dal, jim, ba, dan yang semisalnya. Terus dibarengi dia menghafalkan Al-Quran, dibarengi dia membaca Al-Quran. Faham? Namun ketika terjadi kesalahan pada satu surat yang dia hafal atau satu ayat yang dia hafal, jangan dipindah dulu sampai bagus bacaannya tadi. Kadang sebagian orang dia fokus di perbaikan dulu. Makharijul huruf tadi luar biasa, 3 bulan. Cuman mikir a, i, u, ba, itu aja kerjaan dia. Mungkin misalkan babi, bu, babe, itu saja diulang-ulang sampai berbulan-bulan. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara melafatkan yang benar. Nah, sehingga kan intinya itu kan dia bukan bisa melafatkan, tapi dia bisa membaca Al-Quran dengan lafaz yang benar, gitu kan? Ya benar. Orang kalau baca Al-Quran seperti itu kan, itu intinya. Bukan cuma sekedar dia ngerti huruf sifat ta itu memiliki sekian sifat, bukan itu inti. Ketika dia melafatkan tabat yada, dia tahu hukum ta itu bagaimana, ada hamas atau yang semisalnya, difahami. Sehingga lafadznya tadi benar ketika dia baca Al-Quran, intinya tadi. Sehingga benar kata beliau, bal muallimul Quran huwa muallimun nutqis sahilahu fi waqtin wahid. Bahkan pengajar Al-Quran itu adalah orang yang mengajarkan pengucapan yang benar untuk santri tadi pada waktu yang sama. Jadi bukan belajar Al-Quran ala hiddatin, ngafalnya pada waktu tertentu, kemudian cara mengucapkannya pada waktu tertentu. Jelas ini Ustaz Syarif? Ya. Karena sebagian orang kadang dia ketika ada santri atau ngajar di suatu pondok pesantren, langsung disuruh sama dia Iqra semua.
Padahal ini orang sudah bisa baca Al-Quran. Dia memperbaiki Iqra, suruh Iqra diulang. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, sampai selesai Iqra 6. Ada, di Indonesia ini ada. Dulu anak ingat ada salah satu pondok pesantren yang dia mempraktekkan seperti itu. Jadi orang kalaupun lancar di pondok lain, masuk pondok itu, dah diturunkan Iqra. Turun Iqra. Belajar Iqra dulu. Sampai selesai Iqra 6 itu tadi, menurut pandangan dia sudah benar mungkin, barulah lanjut ke Al-Quran menghafal. Tepat tidak cara seperti ini? Tidak tepat. Ini orang sudah lancar baca. Ya enggak? Udah lancar. Tinggal gimana? Sudah, dia suruh ngafal. Terus gimana? Nanti diperbaiki ketika ngafal tadi. Ini yang benar seperti ini. Jangan disuruh pindah dulu ngafalnya. Ini dulu, perbaiki terus. Perbaiki. Dibandingkan Iqra sampai A sampai 1 sampai 6, habis waktu 6 bulan. Cuma untuk Iqra saja. Nah, ini yang lebih tepat. Fal muallim an-najih huwa alladhi idza intaha talibu min hifdzil Qur'an ala yadayhi asbaha muahhilan li ta'limil Qur'anil Karim wa la yahtaju ba'dahu ila muallimin jadid. Nah, ini Masya Allah yang sangat bagus. Kata penulis ini, seorang pengajar yang sukses itu adalah seorang pengajar yang tatkala seorang talib selesai dari ngafal Al-Quran melalui perantara dia, sehingga asbaha muahilan, seorang murid tadi berubah menjadi orang yang muahil, orang yang pandai untuk ta'limil Quran, pandai untuk mengajarkan Al-Quran, wala yahtad ba'dahu ila muallimin jadid, tidak butuh kepada guru yang baru lagi. Difahami? Jadi seorang mudarris, dia adalah orang yang mumpuni, sehingga orang yang keluar dari dia tadi butuh kepada guru baru. Jadi bukan gini, ada sebagian orang, ada juga ini juga metode yang kurang tepat ya. Sebagian pondok pesantren itu gini, yang benar yang dikatakan oleh beliau ini, yang tadi yang Anda bilang ya, diikrokkan dulu, ya, diikrokkan dulu, padahal dia sudah lancar. Ini kurang tepat. Tinggal kalau dia sudah lancar, tidak mesti ikrok. Biasanya orang kalau udah lancar baca Al-Quran, ya Ustaz Syarif ya, parahnya itu tidak parah-parah sekali ya, ya paling makhrajnya gitu loh kan, tidak parah-parah lah kan, dalam artian masih bisa dia diperbaiki sambil jalan kan. Nah, kemudian ada kadang sebagian pondok pesantren itu menerapkan sistem gurunya itu beda-beda. Iqra gurunya ini Ustadz Wandi ya, nanti kalau udah selesai sama Ustadz Wandi tadi, nanti yang belajar ngafal Ustadz Syarif. Nah, ini kurang tepat. Ini yang dikatakan oleh beliau, bal muallimul Quran huwa muallimun nutqis sahih. Sehingga pengajar Al-Quran itu musammi ya, tukang tasmi'nya dia adalah yang mengajari nutq, yang mengajari cara membaca tadi dari abatanya. Sebab kenapa? Ini yang kadang di guru ya, di guru yang kelasnya bawah, dia sukses. Pas masuk di Ustaz Syarif tadi, kok banyak salah. Nggak standar gitu, paham ya? Nggak standar. Nah, sebenarnya seperti itu tadi. Ya. Nah, ini tapi berat, susah kita kalau dipraktikkan di Indonesia ya. Susah ya. Susah. Karena kenapa? Karena di Indonesia ini kebanyakan guru-guru Al-Quran bukan orang yang memang mumpuni juga. Ini yang susah dipraktikkan. Makanya yang paling penting itu orangnya memang harus mumpuni semua. Jadi kalau ada 5 guru Al-Quran, 5-5-nya mumpuni. Bukan yang ini saya cuma bisa ngajar kelas Iqra katanya.
Iqra pun kalau bisa Iqra 1. Kalau masih nyambung-nyambung itu masih susah katanya. Nah, seperti ini nanti terhambat. Ada memang di sebagian pondok pesantren tuh kayak gitu dia. Dan yang benar seperti ini. Kayaknya di Yaman kayak gini ya. Satu guru, satu halqah tuh sampai nanti. Tidak. Pindah-pindah dia. Nanti guru ini ngajar ngajar diffuse, ngajar ini. Nanti kalau udah selesai ini pindah ke halqah itu. Nah, yang seperti ini kalau gurunya mumpuni semua itu tidak masalah. Tapi khawatir itu kalau gurunya tidak mumpuni. Kalau kita di Yaman kan gurunya mumpuni semua. Makhraj antara guru yang satu sama guru yang satunya itu kan sama. Mereka juga hafizul Quran. Nah, yang jadi masalah tuh di Indonesia ini. Jadi kan ada sebagian tuh kadang guru yang kelasnya pemula, guru-guru kelas pemula itu ya, tapi memang ya kendalanya tuh tadi SDM-nya ya. Jadi kan ada guru-guru TK itu makhraj yang guru-guru TK itu kalau belajar di ya amburadul. Makanya kalau di Indonesia ini agak susah dalam penerapan pendidikan Al-Quran itu. Misalkan TK ya, kelasnya anak-anak kecil, dia belajar nanti. Yang makhrajnya guru TK ini ilmu Al-Qurannya minim ya, sehingga ketika benar yang kata beliau tadi, makanya bagusnya orangnya mu'ahil. Jadi kalau memang mumpuni guru tadi ngajarkan sehingga muridnya ini tadi jadi orang yang mu'ahil. Nah, cuman kan sekarang ini kan kendala kita di Indonesia kan guru-gurunya kan kadang guru-guru digurukan atau diustadkan. Lihat misalkan Regi gawe di pondok caknya ada jenggot modal dikit, ngajar bentem ya guru tahfiz ya, ngajarlah Regi tadi guru tahfiz. Iya dah di lihat Wandi udah antum udah bekal mondok setahun 2 tahun bisa ajurmiyah muyasar, ngajar juga nanti nggak jadi guru tahfiz pula. Masuklah Ustaz Syarif ngajar tahfiz. Terus yang jadi kendala itu tadi, terus tadi nggak mumpun kan, Ustaz Syarif mumpuni misalkan, Wandi mumpuni, Regi Wandi sama Regi nggak terlalu mumpuni, standarnya antum itu udah bagus, pas di setoran sama Ustaz Syarif kok kacau galau. Siapa gurunya? Itu Wandi. Itu yang terjadi di banyak-banyak pondok di Indonesia. Makanya paling penting itu belajar itulah, sehingga kalau semuanya belajar ya akan terbentuk guru-guru yang bagus. Sama seperti bahasa Arab ya, bahasa Arab itu kalau gurunya satu, misalkan guru nahu, guru sorof satu, itu akan nyambung. Wa idza wajada al-mudarrisu kalimatin yas'ubu nutquha 'ala talib fa innahu yaj'al lahu daftaran khasan yaktubu fihi hadhil kalimat bi'ainiha wa yulzimuhu bitakririha kulla yaumin hatta yahfadhaha thumma yu'maru bi nutqiha 'ala wajhi shawab wal khata' hatta yufarriq bainan nutqain. Kemudian apabila seorang guru tadi mendapati ada kata-kata yang susah untuk diucapkan oleh santrinya, maka hendaknya seorang guru tadi membuat buku khusus, buku tulis khusus. Dia tulis kalimat-kalimat yang susah tadi, ya, ada yang susah diucapkan, dipaksa untuk diulang-ulang terus setiap hari sampai dia hafal, kemudian diperintahkan untuk mengucapkan dengan cara yang benar, ya. Dan bagaimana cara yang salah. Jadi sudah dihafalkan, dibeneri, yang benar mana, yang salah gini, sehingga dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, misalkan ada kalimat-kalimat yang susah diucapkan, ya, misalkan a'jamiyu, susah mungkin diucapkan bagi seorang talib, atau kalimat misalkan al-haqqah, ya, atau kalimat-kalimat yang susah diucapkan. Jadi
perlu dites muridnya tadi, mana kalimat yang benar, mana yang salah dalam pengucapannya. Wallahu ta'ala bishawab. Kemudian umurun tu'inu talib ala islahi khata'ihi, perkara-perkara yang bisa membantu seorang santri untuk membenahi kesalahannya. Yakunu dzalika biistikhdamin umurin wa minha al-ati, yaitu bisa dengan beberapa cara. Yang pertama, bayanul khata' wa tawdih sababihi, menjelaskan kesalahan dan menjelaskan sebabnya. Kamu salah, sebabnya ini. Kemudian yang kedua, tikrarul khata' was shawab lit talib, mengulang-ulangi yang salah dan yang benar bagi santri tadi. Yang ketiga, istima'us shawab wal khata' minat talib, ya, mendengarkan yang benar dan yang salah dari santri tersebut. Kemudian yang keempat, at-ta'akkud min sihhati fahmi talib lil hukmi alladhi akhta'a fi an tariqi munaqashatihi, memastikan benarnya pemahaman talib untuk hukum yang dia keliru tadi dengan cara diskusi, ya. Contoh misalkan pada lafaz Al-Qur'an, misalkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim, ya, kan ada dua anu ya, ada yang langsung tarmihim bihijaratim min sijil. Mungkin talib tadi dia agak dilonggar, tarmihim ada dengung yang seukuran seanu kertas. Kalau seandainya ini adalah dianggap kesalahan, harus dilakukan munaqasyah. Kenapa kamu baca seperti itu? Mungkin tolibnya salah paham dia. Contoh misalkan, walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak dianu sama dia apa? Di qalqalah. Dua misalkan, walam yakun lahu dibaca, tidak dibaca walam yakun lahu, tapi walam yakun lahu kufuwan ahad. Kok tidak qalqalah? Ternyata pemahaman dia dal itu bukan huruf qalqalah. Ditanya, kenapa tidak qalqalah? Tidak, bukan huruf qalqalah Ustaz, katanya. Oh, salah faham ternyata ini tadi. Nah, kemudian wala taruddu khata'i talib bi khatin akhar, bi khata'in akhar. Nah, jangan menyangga kesalahan seorang murid tadi dengan kesalahan yang lain. Ka'an tatakarrar ma akhta'a bi tariqatil istihza. Seperti ka'an tukarrir ma akhta'a bi tariqatil istihza. Seperti engkau mengulang-ulang apa yang telah keliru dari dia dengan cara istihza, ngejeknya. Yang keenam, izhar masyair rahmah wal lutfi bit talib, menampakkan perasaan sayang, lemah lembut terhadap santri. Kemudian yang ketujuh, su'aluhu 'anil khata' fil yaumi tsani qabla al-istima' li hafdzil jadid, perlu menanyakan kesalahan dia pada hari yang kedua sebelum mendengarkan hafalan yang baru dia. Tanyakan kesalahannya. Kemarin kamu salah begini, yang benar gimana? Kata dia, yang benar bacanya begini Ustaz. Nah, baru lanjutkan hafalan yang berikutnya. Wallahu ta'ala bishawab. Sudah separuh kitab kita ya. Insyaallah kita khatamkan ya. Ini kajian kitab ini. Nanti kalau sudah selesai ini, nanti akan kita isi dengan kitab yang lain. Naktafi bihadzal qadar.